kita kembali kepada Allah. Mana yang kembali kepada Allah, itu lapis 4 diri kita itu. Ya, tubuh kembali ke Allah, hati kembali ke Allah, nyawa kembali ke Allah, rahasia diri kembali ke Allah. Nah, bagaimana supaya tubuh bisa kembali ke Allah? Nah, jalannya ilmunya ilmu syariat, ilmu fikih, supaya tubuh ini ngerti mana yang halal, mana yang haram, mana sah, mana batal, gitu ya. Nah, yang kedua, hati kembali ke Allah. Bagaimana jalannya supaya hati pulang ke Allah? Pakai ilmu tarekat. Nah, jadi tarekat itu jalan bagi hati. Nah, terus bagaimana nyawa supaya pulang ke Allah? Pakai ilmu hakikat. Jadi hakikat itu jalan bagi nyawa. Nah, yang keempat, bagaimana caranya supaya rahasia kita ini bisa balik pulang ke Allah? Pakai ilmu ma'rifat. Jadi ilmu ma'rifat jalan bagi rahasia. Nah, kalau keempat-empatnya itu sudah kembali kepada Allah, selesai. Nah, makanya kita ini sebenarnya sudah kembali ke Allah, cuma mungkin belum sempurna. Ya, buktinya saja kita sudah enggak maling, judi enggak, zina enggak, sholat dikerjakan, puasa kita kerja, ya sudah, itulah kembali ke Allah. Artinya apa? Tubuh kembali ke Allah itu aktivitas kehidupan dalam keseharian mengacu kepada aturan Allah dan Rasul. Nah, kalau itu sudah kita lakukan, satu dimensi berhasil. Tubuh sudah kembali ke Allah. Nah, tinggal menata yang berikutnya, hati lagi. Nah, menata hati ini lebih sulit, Pak. Gimana supaya hati ini dia kembali ke Allah? Bagaimana hati kembali ke Allah? Terpaut hati hanya kepada Allah, nggak tersangkut dengan apa dan siapa. Makanya di sini disebutkan oleh Sultan Aulia, ya, apa yang puasa tadi. Nah, tadi wa amma saumul haqiqah fawa imsakul fuad mimma siwallah. Adapun puasa hakikat itu adalah menahan hati dari selain Allah. Nah, ini tidak gampang. Kalau menahan larangan, ya seperti nggak maling, nggak judi, ya, itu relatif gampang. Tapi ketika menahan hati untuk tidak terpaut kepada selain Allah, ini nggak gampang, Pak. Kadang-kadang baru selesai buka, belum puasa sudah mikirin apa nanti bukaan. Belum puasa, belum. Baru selesai sahur. Mau buka kita apa besok? Mau kolak apa gitu ya. Masya Allah. Ini masih nyangkut ini. Ya. Itu aja belum bisa kita tinggalkan yang begitu, gitu. Masya Allah. Nah, kalau orang yang sudah terbiasa begitu, nggak nyangkut lagi, nggak mikir-mikir lagi. Entah mau makan kolak mau enggak, terserah lah, gitu ya. Apa yang dapat aja, mau air itu kan. Ini enggak, kita udah mikirin barusan sahur, belum puasa udah mikirin kolak. tapi bagus juga ya, supaya persiapan, gitu ya. Baru itu, Pak, ya, belum lagi yang lain, gitu ya. Nah, begitu kita non-job begitu, nah gimana hati kita nih? Nyangkut enggak ke jabatan? Nah, kadang-kadang itu ya begitu sudah non-job, nah bukan dia kembalikan ke Allah. Nah, ini enggak benar, ini atasan ini. Nah, mulai cari dukun, gitu. Masya Allah, nggak bisa nerima, gitu. Ya, maka menghilangkan sangkutan hati itu tidak gampang, Bapak Ibu. Nah, ini yang paling sulit, menghilangkan sangkutan hati. Maka bagaimana cara menghilangkan sangkutan hati? Pertama, kenali diri. Kalau sudah kenal kepada diri kita, maka kita akan kenal kepada Allah. Kenali diri kita ini lemah, yang kuat itu Allah. Kenali diri kita ini bodoh, yang pintar itu Allah.
Kenali diri kita ini miskin, yang kaya itu Allah. Kenali diri kita ini buta, yang melihat itu Allah, gitu ya. Nah, kalau sudah kita mengenal diri kita, akan kenal kita kepada Allah. Kalau sudah kenal kita kepada Allah, maka akan hilang sangkutan. Nah, kalau sudah tak tersangkut dengan apa dan siapa, itu baru disebut bersih hati. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin salim. Pada saatnya nanti hartamu, anakmu, istrimu, suamimu enggak bisa nolong sama sekali. Yang selamat hanyalah yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Bersih dari apa? Bersih dari selain Allah. Nah, kalau masih tersangkut ke surga, itu masih belum bersih, Pak. Tersangkut kepada pahala, kan masih belum bersih. Mau beramal kalau ada upahnya gitu. Kadang-kadang itu nanya dulu, ada pahalanya nggak Pak? Aneh. Ya. Kalau nggak ada pahalanya ngapain kita ngerjain? Nah, masih upahan sama Tuhan. Nah, ini belum jadi hamba Allah begitu. Kalau sudah hamba Allah tuh nggak mikirin upahan lagi, nggak. Malah malu kita sama Allah minta pahala, nggak. Sebanyak ini rahmat Allah, Allah nggak minta balas, nggak. Kita baru tunggang-tunggi 2 rakaat ada minta balas sama Allah. Nah itu, jadi itu Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi menghilangkan sangkutan hati, tidak tersangkut. Mau dikasih pahala, enggak dikasih pahala, loss. Mau masuk surga, masuk neraka, terserah. Yang penting hati ke Allah, gitu. Ya. Nah kalau sudah hati kembali ke Allah, ya sudah amanlah itu. Enggak tersangkut dengan apa dan siapa. Ya makanya Bapak Ibu ya. Kalau hati itu sudah tak tersangkut dengan apa dan siapa, bukan hanya selamat di akhirat, di dunia pun selamat. Bukan hanya selamat di dunia, di akhirat pun selamat. Tapi kalau banyak sangkutan hati, ya jangankan ke akhirat, di dunia enggak selamat. Nah buktinya saja, begitu sudah pensiun, kalau hatinya enggak bersih Pak, masih nyangkut ke jabatannya, seteruk Pak. Iya, mikirin terus begitu. Ya, stres. Gimana waktu jadi pejabat itu ada bos, ada kita jadi bosnya, gitu kan? Ada pengawal, ada sopir, kan gitu. Nah, digaji sampai bukan hanya gaji pekerjaan, sampai ke taman pun dibayar, gitu. Sampai ke sewa listrik pun dibayar, masya Allah. Rumah pun dikasih, gitu ya. Sekarang begitu sedang nggak ngejabat lagi, diambil semua sama pemerintah. Masya Allah. Makanya ada cerita, saya nggak tahu persis, cuma cerita. Ada seseorang tadi mana saya nggak tahu persis. Ya. Nah begitu dia sudah ngejabat lagi, stres Pak. Setiap jam 2 malam dia bangunkan anaknya yang tua, nyopir. Nah, keliling kota. Nah, keliling kota, ada ya. Jam 4 nanti baru pulang, karena biasanya jam 4 baru pulang. Nah, jam 4 baru pulang. Ketika sampai di rumah, mesti istrinya harus nyambut, dia bawa tas. Nah, nenteng tas. Disambut sama istrinya. Kalau nggak begitu marah-marah ya. Nah ini nyangkut ini. Nah ini itu gila gaya baru gitu. Gila gaya baru. Ya kenapa? Ya itu tadi Pak, nggak bersih, hatinya nggak bersih, nyangkut. Nah ini kalau nyangkutnya masih hidup, masih mending, nyangkut sampai mati, nah repot kita. Nah begitu mau mati, nggak mati-mati, masih tersangkut. Kenapa nggak mati-mati itu? Masih mikirin duitnya banyak, siapa nanti yang ngabisin. Nah, masih mikirin juga istrinya masih muda, nikah lagi pula dia. Nyangkut kata. Nah gimana caranya supaya nggak nyangkut katanya. Makanya bagaimana caranya supaya ketika kita meninggal seperti kita lahir Pak. Nggak ada apa-apa. Maka orang lahir itu kan gimana? Nggak berisi, digenggam. Nggak ada apa-apa. Ya. Rumah bukan punya kita, bukan, titipan Allah.
Istri bukan punya kita. Istri itu kan titipan Allah untuk hidup bersama, beribadah gitu ya. Anak bukan punya kita, bukan, punya Allah. Apalagi masalah jabatan yang lain gitu. Nah, bagaimana mengembalikan itu semua?